recording nih. Oh ya? Yoi. What's good YouTube? It's your boy back with another video. Selamat datang di channel Statement Prod. Dan hari ini kami berdua, gua Rian Berti, ini Rinda Destigita, bakal bikin podcast dibahas. Yoi, kita salah satu yang paling pertama bikin podcast di YouTube sebenarnya. Cuma nggak diterusin tapi aja. Tapi nggak proper. Nggak pakai kayak mic-mican sama mikrofon. Iya. Kita akan membahas topik yang lagi rame dibicarakan, yaitu seputar binary dan crazy rich. Iya. Dan orang crazy rich. Crazy rich yang sekarang richnya hilang. Nah, jadi crazy broke. Udah crazy broke lagi. Kasian. Kita mulai saja dengan menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama. Ini belum screen-nya belum di-record lagi. Bukan membahas pertanyaan, artikel. Membahas artikel. Jadi konsepnya itu podcast kita kali ini dibahas adalah nggak cuman pendapat gua sama Bu Rinda doang, tapi kita akan membaca artikel-artikel yang ada tentang topik-topik ini. Jadi kita punya point of reference. React berita nih, react berita. Yang pertama, apa itu binary option yang membuat Crazy Rich Indra Kents terancam 20 tahun penjara. Nah, ini dari Kompas nih. Berarti keluar umur 50 ya. Iya. Nah, tapi ini yang paling gede ya, 20 penulisnya tahun. Kiki Safitri, pelawak Bu. Itu Kiki Saputri. Crazy Rich asal Medan Indra Kusuma atau yang dikenal dengan nama Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus penipuan pada investasi binary option melalui aplikasinya Binomo. Jadi binary option itu nggak cuma Binomo doang, ada banyak. Iya. Nah, cuman nama skemanya itu binary dan ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan Kamis. Nah, lalu apa itu binary option? Binary option merupakan instrumen trading online yang kerjanya trading. Makanya di sini juga sebenarnya tulisannya dimiringin tuh. Enggak, miringin kan bahasa Inggris. Oh ya, trading online. Berarti bahasa gue mesti bahasa Inggris ya? Yeah. Trading online yang cara kerjanya adalah dengan mengharuskan trader untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Trader dapat memilih aset yang ditradingkan, umumnya berupa mata uang, indeks, saham, kripto, hingga komoditas. Jadi apapun ya yang ada di aplikasinya itu sendiri. Jika sudah menentukan aset yang ditradingkan, selanjutnya trader harus mempertaruhkan sebagian modal yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Itu bukan trading. Jadi di sini ditulisnya trading, berulang kali dibilangnya trading sebenarnya. Tapi sebenarnya di sini kan ditulis memilih aset yang ditradingkan, umumnya berupa mata uang, indeks, kripto hingga komoditas. Nah, yang ininya memang ada. Grafiknya itu memang ada. Grafiknya memang real. Jadi kalau misalnya grafik kalian bermain, let's say komoditas, itu memang grafiknya real time, komoditas emas misalnya, batu bara. Itu real grafik. Cuman skemanya dari pengalaman gue dan banyak orang, karena memang sempat main Binomo juga gitu waktu itu nyoba iseng-iseng, nggak ada tradingnya gitu loh. Karena kalau trading itu ada penurunan nilai ketika memang grafiknya turun. Betul. Tapi kalau ini hilang. Masuk ke rekeningnya Indra Kents. Betul. 70%. Gitu jadi loh. Itu yang membuat kalau gue sebenarnya ini dibilang sebagai invest. Lu coba invest Binomo, bro. Invest apaan? Orang nilainya hilang. Kalau investasi itu harganya bisa turun bisa naik, bukan hilang. Bukan hilang. Kemudian, rekeningnya. Nah, iya. Affiliator. Apa itu Binomo? Mau tahu nggak? Singkat aja ya. Sementara itu Binomo merupakan platform atau sebagai media yang menyelenggarakan trading untuk instrumen binary option. Tahun 2021, Bapeti telah melakukan pemblokiran terhadap 1.191 domain entitas investasi ilegal di bidang PBK. Sedangkan khusus binary option sebagai 92 domain termasuk Binomo, IQ Option, Olimtrade, dan Quotex yang duitnya masih di situ keluarin. Umumnya trader akan mendapatkan keuntungan sebesar 60-90% jika tebakan mereka benar. Tebakan. Trading itu tidak ada udah spekulasi. Dibilang tebakan. Trading itu nggak ada nebak-nebak, cuy. Ada sih nebak-nebak, cuman ya maksudnya kalaupun di investasi trading, sambil benerin kamera, itu ada ilmunya gitu loh, dan nggak akan jauh-jauh dari situ. Dan kalau salah pun nggak akan hilang gitu loh kalau main saham, let's say gitu loh. Nah, jika tebakan mereka salah, semua modal yang dipertaruhkan dalam suatu transaksi tersebut akan hilang. Nah, Indra Kents dan Nuri Salmanan sebagai afiliator binary option
disebut tipu banyak member. Kenapa disebut tipu? Coba kita baca lagi ya. Kasus binary option menjadi viral setelah pengakuan korban bernama Maru Nazara, pemilik akun YouTube Panggung Inspirasi Official, mengatakan Indra Kents dan Doni Salmanan merupakan afiliator yang bermain di binary option dan menipu banyak member dengan total kerugian miliaran rupiah. Gimana? Indra Kents dan Doni Salmanan adalah afiliator binary option. Kalian harus diproses. Oh, ini yang banting-banting laptop waktu itu ya. Mungkin kebanyakan temen udah tahu. Pokoknya intinya orang ini bilang kalian menipu dan memanipulasi. Setiap orang yang loss kalian mendapat bagian 70%. Saya rugi 540 juta. Oh. Bahkan ada yang puluhan juta, miliaran, ada yang jual harta dan rumah, ada juga yang bercerai, ada yang bunuh diri katanya ya. Ada yang bunuh diri juga. Aplikasi binary option dinyatakan ilegal, diblokir, tapi tetap marak. Bahkan iklannya di YouTube mungkin ini, karena kita banyak binary option, ini mungkin keluar Olim Trade sebelum kalian nonton ini. Jadi PLT Kepala Bapeti Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Indra Sari Wisnuwardana beberapa waktu lalu mengatakan binary option tidak mendapat perizinan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan, dan transaksinya dilarang. Bapeti juga tidak memberikan izin kepada aplikasi trading online binary option. Nah, ini yang gue bingung adalah kenapa hal ini baru keluar gitu loh, omongan ini, sementara binary sendiri keluarnya udah lama gitu. Udah lama dan banyak juga ya sebelum Indra Kents dan lainnya, kayak Alan Suryajana dulu kan. Oh my God, kalau kalian nonton YouTube dari zaman dulu nggak harus pasti tahu yang namanya Alan Suryajana. Dan saya adalah seorang trader. Kan tradingnya di atas terus gimana gitu jalan-jalan. Ini udah ada dari lama, jadi karena sebenarnya mungkin ya. Ya, pemerintah kita kan kadang memang nunggu viral dulu baru diproses ya. Jadi bukan pencegahan tapi pasti ngobatin gitu. Mungkin dikasih dulu kan lumayan tuh banyak kalah. Sekarang kan hartanya disita sama negara kan lumayan 500 miliar. Nggak ada yang bercanda. Enggak nyampe 500, 50 ya. 500 miliar kalau Doni DS. Gila sih. Enggak sih, emang ya mungkin masih dipantau kali ya, tapi ternyata udah terlalu besar gitu. Dan mungkin pemerintah pun nggak tahu gitu tadinya ada afiliator yang 70% ini gitu loh. Jadi mereka pikir ya udah gitu kan, ini kan udah di domainnya kan udah di diblokir dan ternyata pasarnya triliunan. Nah, barulah di situ. Karena ya judi Bu, pada umumnya orang kan kalau misalnya judi ya nggak terima ya kan kalau kalah. Iya. Karena pasti begitu. Gue pun pengalaman gue waktu main binomo pasti pertama pasang let's say menang, abis itu menang lagi, abis itu kalah. Nah pas kalah karena pengen cepet balik lagi kekalahannya didobelin. Nah ternyata kalahnya langsung balik ke 1 kan. Iya, abis itu didobelin lagi, kalah aja terus lama-lama duitnya udah tinggal dikit, all in, abis. Itu pasti sering banget terjadi terus kayak gitu. Terus udah gitu minjem dulu, apa mungkin kayak pay letter dulu, kayak gitu-gitu. Karena judi, esensinya ini adalah judi gitu loh. Terus yang bikin susah, easy money. Dan yang susah adalah ini, binary option sudah cukup banyak kita blokir tahun lalu, tapi masih marak. Platform ini kebanyakan berasal dari luar negeri. Dan penawaran binary option ini tetap ada di internet dan media sosial karena adanya supply dan demand-nya juga. Itu yang tadi kita sudah bilang. Karena para influencer ini nggak cuman mereka loh, bahkan kayak si orang-orang ini tuh juga ngebayar artis, ngebayar influencer lagi untuk naikin. Ya iyalah punya duit 500 miliar gitu kan. Mereka juga nge-endorse yang lain juga gitu. Yep. Kemudian ini juga ada pernyataan ya. Menurut Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapeti, dalam binary option tidak ada kegiatan jual beli atau trading komoditas berjangka. Itu dia, jual belinya itu tidak ada. Binary option jelas ilegal. Binary option tidak ada komoditi yang diperdagangkan di situ. Itu kan hanya menebak candlestick naik atau turun. Nah itu yang definitifnya adalah itu tuh. Jadi kalau kalian karena yang kocak waktu itu Bu, yang kita kan bikin web series tentang instrumen finansial. Nah pas waktu lagi episode tentang binary, ada satu komen, kita udah sebenarnya kita nggak menjelek-jelekan binary atau apapun ya di situ, kita cuma mengedukasi aja. Tapi komennya pun tetap ada. Gua main binary berapa lama udah untung 60 juta. Caranya ada di YouTube channel gue. Kayak gitu-gitu loh. Nggak, jadi maksudnya nggak cuman DS sama Ika doang gitu loh. Banyak yang turunannya yang teri-teri juga banyak gitu loh.
juga kayak gitu. Padahal ternyata setelah ditangkap dan diusut itu penipuan. Kayak akunnya gitu kan bilang menang hari ini untung segini sekian aja, mereka ternyata nggak trading. Nah, itu dia. Mereka dapat keuntungannya itu dari afiliasi gitu loh. Jadi kalian tuh dibohongi guys selama ini. Kalian pikir dia bisa punya Lambo, bisa punya Ferrari dari trading, ternyata tidak. Nah ini kenapa Doni Salmanan itu parah banget ya. Kasus Doni Salmanan itu selain penipuan, Doni juga menjadi tersangka berita bohong dan tindak pidana pencucian uang. Nah itu pencucian uangnya juga tuh yang ngeri itu. Nah ini kita baca dulu ya. Menurut polisi, Doni menyampaikan berita bohong dengan menjanjikan para anggotanya kemenangan jika bermain dengannya di aplikasi Quotex. Ini beda lagi dengan Binomo tadi ya, tapi sama lah kurang lebih sistem skemanya. Padahal tidak pernah ada anggota lain yang menang di pusat. Iyalah kalau ada yang menang dia nggak 500 miliar juga. Itu dia. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal Kapsudit Polri Kombes Reinhard Hutagaol menjelaskan para anggota diajak bergabung ke akun Telegram dan bermain dengan kode referral milik Doni. Nah ini nih, makanya kalau misalnya ada orang yang nawarkan apapun gitu ya, oh join Telegram, apa segala macem, hati guys. Setidaknya ada sekitar 25.000 orang aktif di grup Telegram ini juga bermain Quotex dengan menggunakan kode referral milik Doni Salmanan. Ya iyalah, gila. Polisi pun menduga mitra aplikasi berkedok trading management platform Quotex mendapatkan keuntungan sekitar 80% dari kekalahan para anggotanya. Berarti lebih tinggi sebenarnya dari IKA ya. Iya. Kalau misalnya kalah. Quotex soalnya sebenarnya kurang terkenal, yang bikin terkenal justru si DS ini. Makanya dia mungkin yang paling dikejar nih. Bukan paling dikejar, yang emang dia yang paling terkenal di situ. Iya. Makanya membernya banyak, terus duitnya jadinya lebih banyak gitu. Dan nggak banyak mungkin yang ngepromoin Quotex. Alasan binary option dilarang negara kita nggak usah bahas lagi ya. Tadi kita udah kasih tahu karena alasannya itu dilarang bukan karena investasi, tidak tapi spekulasi. Tidak ada jual belinya juga di situ kan. Nggak ada yang di tradingin nebak-nebak gitu, cuma nebak-nebak. Jadi itu kenapa itu ilegal. Ini tuh udah mafia banget kan sebenarnya ya. Udah bisnis gede banget ya. Kenapa binary itu dibilang judi? Karena gini. Itu tuh kan judi tuh something yang kalau bandar itu kan bisa atur kan. Nah, sedangkan dari binary itu kita cuma nebak 15 detik. 15 detik ke depan. Time frame-nya banyak. Time frame-nya ya, ada beberapa time frame-nya. 15 detik, ada setahun kok bisa sampai berapa belas menit juga kan. Nah, sebenarnya ya, kalau yang ada ini menurut aku ya, itu petinggi-petinggi si binary option ini mereka juga akan kayak reconcile gitu sama orang yang bertaruh itu naik atau turun sama grafik yang sekarang. Jadi ketika banyak yang bertaruh itu naik, dia jual tuh semua komoditas ya. Oh jadi jebret. bosnya binary ini bermain juga ya? Bermain juga. Mungkin untuk yang time frame-nya lebih banyak kali ya. Jadi sama dia dijebret, akhirnya grafiknya turun kan. Jadi ya udah dia dapet dong keuntungannya. Karena nggak make sense. Karena baca candle tuh memang ada ilmunya gitu. Tapi kan itu banyak variabelnya kan. Nah itulah salah satunya gitu lagi loh. Kenapa yang membuat menurut aku ya yang kayak gini-gini mengerikan gitu loh. Karena apapun lah ya, apapun kalau misalnya belum diawasin sama OJK itu you need to be very very careful. Artinya apa? Artinya nggak ada yang jagain. Nggak ada yang jagain. Nggak ada yang jagain si tradernya, nggak ada yang jagain si orang yang bertanggung jawab ini yang bikin aplikasi, dan nggak ada jagain konsumen juga. Iya. Itu yang bahaya. Jadi mau dibanting seberapa ya, dalam. terserah gitu loh. Sama kayak kripto gitu loh. Nggak ada yang jagain. Lu mau dibantingnya sampai duit lu 0 juga bisa gitu loh. Sedangkan kalau saham kan enggak. Ada yang jagain. Kita ada. Kalau binomo deh itu. Kalau saham tuh kan di Ada pasar saham ARA, ada auto reject atas sama auto reject bawahnya gitu jadi loh. maksimal Jadi cuma berapa nggak bisa hancur banget, terus nggak Di bisa satu berlebihan hari. juga profitnya gitu dalam jangka waktu 1 hari. Dan kalau ada aktivitas mencurigakan pun disuspend gitu loh, diselidiki dulu. Iya. Itulah kenapa pentingnya ada OJK inilah kayak gitu loh. Iya, yang mengawasi. Itu satu. Terus kedua, kalau misalnya memang orang menjanjikan untung-untung yang tidak masuk akal, itu kalian harus curiga. Iya. Karena nggak mungkin. Karena kalau misalnya
untungnya memang wow banget segitu, ngapain dia kasih tahu elu? Iya. Dan trader itu nggak ada yang crazy rich loh. Kecuali dia udah bandar besar banget, udah bisa mengatur pasar gitu kan. Kebanyakan orang tuh kaya justru bukan gara-gara dia nge-trading, tapi gara-gara dia ngambil fee dari orang trading. Seperti sebenarnya perusahaan-perusahaan sekuritas atau apa tuh ya mereka tuh kenapa bisa sustain gitu kan, karena mereka juga ngambilnya fee dari jual beli dan itu memang yang dibolehkan oleh negara gitu. Dan mereka compliance-nya sangat-sangat kenceng, sangat-sangat kuat. Jadi ketika ada transaksi yang mencurigakan, itu tuh ada dipanggil compliance-nya sama entah bursa, entah OJK, bahkan ada divisi khusus untuk anti money laundry, gitu loh. Jadi makanya hati-hati, investasi itu harus lihat-lihat tempatnya. Iya, dan nambahin lagi sama yang dibilang sama Bubu tadi tentang trader beneran atau trader saham tuh nggak ada yang kaya, ada yang kaya, ada banyak yang kaya, cuman yang kaya ini nggak ongkak-ongkak kaki, mereka memang full time job, memang bener-bener udah yang trader yang kaya banget ya, mereka memang itu udah jadi pekerjaan mereka gitu loh, sudah bener-bener begitu saham buka udah standby, udah tahu apa yang mau dibeli, udah ada ilmunya, udah analisanya berdasarkan pengalaman mereka bertahun-tahun trading, dan pasti juga sudah mengalami pasti ada loss-nya juga. Iya, dan pasti juga sudah mengalami hancur yang ratus-ratus juta juga gitu loh. Dan nggak akan sempat waktu untuk flexing sih. Itu dia yang satu lagi yang aku mau bilang, Bubu. Ini disebut kayak crazy rich gitu loh. Kalau menurut aku satu orang yang bener-bener crazy rich nggak akan terkenal, Bubu. Maksudnya nggak akan tampil. Karena satu sibuk pasti, ya kan? Nggak mungkin bikin konten. Dua malas ditanya pajak. Terus ketiga kayak pasti mereka ngerasa norak nggak sih kayak pamer-pamer gitu? Iya. Kayak apa sih gitu ya dia orang-orang yang udah kayak gitu tuh udah nggak dari pengalaman yang ketemu ya, yang emang bener-bener kayaknya nggak masuk akal, itu tuh udah nggak butuh pengakuan orang gitu loh. Begini, beda bisnis ya. Jadi kalian hati-hati sama orang yang punya bisnis tapi flexing banget. Apalagi bisnisnya itu adalah ya mereka tuh sebenarnya butuh kalian gitu. Jadi jangan merasa gue pengen jadi lo banget deh gini. Enggak, sebenarnya kalau menurut aku ya orang ini flexing karena mereka mau menarik perhatian memang. Karena apa? Karena mereka pengen bisnisnya tuh dibeli sama dia. Dibeli dalam arti ya kayak gini affiliator ya lu ikutan gue gitu, karena gue dapet duitnya dari situ. Nah biar lu kepengen kayak gue, jadinya gue flexing. Nah itu sebenarnya bukan nyari duit yang orang kaya beneran gitu loh. Karena masih butuh orang lain untuk membuat dia makin kaya gitu loh. Sama seperti yang akan kita bahas juga ya setelah episode ini, robot trading gitu loh. Intinya untuk menutup video hari ini, ada yang mau kamu tambahin lagi adalah apa? Ada nggak? Aku cuma pengen ngasih pesan aja, hati-hati. Jadi buat adik-adik sih gitu. Adik-adik. Bapak ID. Buat adik-adik gimana Bubu? Adik-adik di luar sana memang banyak yang menjanjikan, banyak yang flexing sama kamu, banyak yang kamu lihat di sosial media. Cakep. Itu apa nih? Belum tentu itu semua adalah hal yang realistis untuk dicapai. Jadi semua tuh butuh proses, bahkan investasi pun juga kalian harus pilih-pilih platformnya yang benar dan harus ada perhitungannya yang benar, bukan sekedar cuma nebak-nebak atau spekulasi. Jadi hati-hati di luar sana, jangan terlalu percaya sama apa yang kalian lihat di sosial media, yang flexing. Kalian tuh udah love yourself aja dengan panjang bener. Jadi dari udah aku cakepin, kirain mau ngejokes, taunya panjang banget. Nggak, intinya ya kalian udah punya mahasiswa kumlat, kalian punya prosesnya sendiri gitu loh. Jangan cari sesuatu yang instan, karena mie instan aja harus dimasak, nggak langsung jadi. Cukup Bubu, bagus. Pesan gue cuma satu nih ya, buat adik-adik, cari duit itu susah. Kalau ada yang bilang ke adik-adik cari duit itu gampang,
dia bohong. Apalagi bilang sebulan 10% Kagak gitu. mungkin, dari mana urusannya? Kalau iya sih gue langsung jual rumah Iya, terus gue. yang kedua, cari duit itu susah. Udah tahu cari duit susah, jangan gampang buangnya. Mau taruh duit di mana, mau investasi apa, cari tahu dulu yang bener. Kalian main asal aja taruh duit di apa komoditi. Oh, ini komoditi trending apa? Emang lu ngerti komoditi? Udah dipelajarin atau belum? Kalau emang kagak ngerti, tapi memang pengen berinvestasi, yang jelas-jelas aja. Yang paling aman. Reksadana tuh yang paling aman, taruh aja, biarin aja itu manajer investasi yang ngerjain itu, yang ngurusin. Manusia beneran, orangnya bisa dicari. Atau nggak Ya deposito kan? udah. Atau nggak deposito udah kelar. selesai. Ya sebenarnya nih ya, High risk, adik-adik, high pesan return. yang terakhir adalah jadi financially stable, jadi orang yang mapan ya. Itu it's not about how much you make, it's about how much you keep. Jangan boros, intinya itu aja sih. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video dibahas hari ini menarik untuk kalian, minimal menambah ilmu. Tulis di kolom komen di bawah bagaimana pengalaman kalian dengan binary dan pesan-pesan kalian juga dari pengalaman kalian tentang binary itu, ya kan? Iya. Subscribe Atau yang belum. pendapat kalian tentang kasus ini yang lagi viral. Nah, itu juga tuh. So, subscribe, like, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!